sekali pada kesempatan kali ini saya akan live analysis yang akan menjadi program rutin di live Instagram @MexcoFuturesOfficial. Pada live hari ini, saya akan menyajikan rekap informasi yang mempengaruhi pasar serta prediksi kondisi pasar seminggu ke depan. Oke, kita mulai dari yang pertama. Untuk Forex, USD JPY ini dipengaruhi dengan penguatan dolar pada hari Jumat 10 September 2021 bersamaan dengan meningginya imbal hasil Treasury Amerika Serikat yang membuat para investor fokus pada kapan The Fed mulai mengurangi pembelian aset. Ditambah dengan naiknya greenback setelah terendah selama 1 bulan. Karena pertumbuhan lapangan kerja telat melambat dan inflasi upah meningkat lebih dari yang diperkirakan. Selanjutnya untuk USD CHF dipengaruhi setelah Presiden Fed Cleveland Loretta Mester mengatakan bahwa pihaknya menginginkan The Fed untuk mengurangi pembelian aset atau penarikan stimulus moneter. Minggu lalu untuk Euro USD dipengaruhi setelah ECB atau European Central Bank menginformasikan akan memangkas pembelian obligasi di bawah Pandemic Emergency Purchase Program pada kuartal mendatang. Tetapi hal ini hanya memberikan dukungan sedikit kepada mata uang tunggal yang diharapkan secara luas merupakan sebuah pertanda penghapusan stimulus besar-besaran The Fed. Untuk pound sterling, pengaruh lockdown yang ketat membuat pertumbuhan di Inggris hampir sama sekali tidak tumbuh di bulan Juli. Dengan GDP hanya 0,1%, ini juga dipengaruhi karena pertumbuhan kasus COVID-19 yang melonjak berakibat ribuan pekerja melakukan isolasi di rumah. Selanjutnya kita beralih ke metals. Pada pekan lalu, emas kembali melemah seiring ketidakpastian atas batas waktu tapering yang membuat sebagian investor hanya menjadi penonton. Selanjutnya untuk futures, US 30, ketidakpastian ekonomi membuat Dow Jones Industrial Average menurun berturut-turut pada hari Jumat kemarin di tanggal 10 September 2021. S&P 500 dan Dow sampai saat ini belum juga pulih diakibatkan laporan tenaga kerja yang terus memburuk sejak 2 pekan lalu. Hal ini diakibatkan karena diperpendeknya Labor Day di Amerika Serikat. Sementara untuk produk oil, penguatan minyak di akhir minggu lalu sangat baik walaupun intervensi besar dari Cina yang merupakan importir terbesar di dunia untuk komoditas ini. West Texas Intermediate yang melacak nilai minyak mentah Amerika Serikat yang ditutup minggu ini di 2.30% lebih tinggi yaitu 69.72 US dollar per barrel. Sekarang kita beralih ke stok. Untuk Apple pada tanggal 10 September 2021, salah satu lini bisnis App Store mendapat putusan atas tuntutan Epic Games yang menerangkan bahwa Apple tidak dapat lagi memberikan link yang menuju pada landing page lain. Hal ini menyebabkan potensi kerugian yang dialami Apple sejumlah 30% dari komisi penjualan setiap aplikasi App Store. Untuk Walmart, sahamnya menunjukkan tren positif yang disebabkan oleh pelayanan online dan offline yang telah menemukan formula yang tepat. Itulah rekap pada minggu lalu yang mempengaruhi harga pasar. Sekarang kita beralih ke prediksi sepekan ke depan. Ada agenda ekonomi yang perlu dicermati nih untuk sepekan ke depan. Terdapat 4 hal penting yang harus dicermati. Yang pertama, inflasi AS atau Amerika Serikat. Pada hari Selasa tanggal 14 September akan ditayangkan data inflasi harga konsumen yang akan menjadi sorotan nih dari kalender ekonomi di tengah perdebatan mengenai apakah lonjakan pada inflasi saat ini akan memudar sebagaimana ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan menyebabkan kenaikan harga beberapa bulan akhir akan mereda. Pada pengamat pasar juga akan mengamati angka penjualan retail pada hari Kamis yang diperkirakan akan menurun untuk 2 bulan
bulan berturut-turut. Demikian juga dengan laporan produksi industri dan data dari University of Michigan pada kepercayaan konsumen. Yang kedua ada stock signal. Beberapa hari terakhir, sejumlah pejabat The Fed telah mengindikasikan bahwa data tenaga kerja Amerika Serikat yang lemah tidak serta-merta akan menghentikan The Fed untuk memulai pengurangan pembelian obligasi menjelang akhir tahun ini. Meskipun prospek paket stimulus akan berkurang, kemungkinan The Fed akan mempertahankan suku bunga tetap rendah. Hal ini positif untuk pasar modal, secara khusus di bidang siklis dan nilai. Yang ketiga, data Inggris. Pekan lalu, Gubernur Bank of England, Andrew Bailey, memperingatkan pemulihan ekonomi Inggris akan lambat. Sehingga pekan ini data inflasi, tenaga kerja, dan penjualan retail akan dicermati secara seksama, khususnya menjelang rapat kebijakan Bank of England pada 23 September. Yang terakhir, pidato ECB. Pada zona euro, Chief Economist ECB, Philip Lane, dan Gubernur Bank of Finland, Olli Rehn, akan tampil dengan para investor berharap lebih banyak wawasan kepada keputusan pekan lalu untuk mengendurkan pembelian obligasi darurat pada kuartal mendatang. Sekian untuk live analis hari ini. Nantikan live analis di live Instagram @MexcoFuturesOfficial. Sampai jumpa dan selamat sore.